Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ke-12 setelah Trinitatis di tanggal 22 Agustus tahun 2021 diambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi tema ibadah minggu kita saat ini adalah orang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan adalah sebuah penugasan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Menjadi orang benar bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, namun bukan juga menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Sekalipun menjadi orang benar dibutuhkan komitmen dan kesungguhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan manusia itu. Menjadi orang benar bukanlah orang yang selalu merasa benar sehingga ia menjadi orang yang sombong rohani. Namun menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan adalah orang yang berlaku sebagaimana yang Tuhan kehendaki baginya. Salah satu cara hidup orang yang benar tampak dalam kehidupan Raja Daud, yaitu raja kedua di kerajaan Israel setelah Raja Saul. Bagaimana proses perjalanan Daud menjadi seorang yang termasyhur tidak terlepas dari beragam penderitaan yang harus ia lewati. Tantangan dan cobaan yang harus ia hadapi mampu menempanya menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Ada apa dengan Daud sehingga ia harus mengalami beragam kesulitan dalam hidupnya? Apakah karena ia melakukan sesuatu yang salah? Tentu, jika kita menyimak bagaimana perjalanan kehidupannya, kita akan dapat memahami bahwa tidak ada satu hal yang bertentangan yang dilakukan oleh Daud yang membuat dia menjadi menderita. Justru, Daud harus menghadapi masalah akibat kebencian dari Raja Saul. Tepatnya, setelah Daud kembali dari medan perang, ia dielu-elukan oleh para perempuan Israel. Dan dalam sebuah syair mereka menyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ternyata syair lagu tersebut menjadi pemicu murka kecemburuan Raja Saul terhadap Daud. Dan sejak itu Saul berusaha untuk membunuh Daud. Saudara terkasih, Mazmur pasal 34 sebagai nas khotbah di minggu ini ditulis oleh Daud ketika dia bersembunyi dari pengejaran Saul. Di dalam Alkitab, Mazmur pasal 34 diberi judul dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Abimelek adalah julukan gelar raja untuk orang Filistin. Jadi bukan nama pribadi dari seorang raja. Adapun konteks penulisan Mazmur pasal 34 ini mengacu pada apa yang tertulis
dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 hingga ayat 15, di mana saat itu Daud melarikan diri dari Saul, bertemu dengan raja kota Gad yang bernama Raja Akis. Kota Gad adalah kota asal dari Goliat yang telah ditaklukkan oleh Daud. Bersembunyi di kota orang Filistin adalah satu-satunya cara yang dipilih oleh Daud pada saat itu, ketika dia harus bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Walau sebenarnya itu sangat berisiko, sebab orang Filistin juga sudah sangat benci kepada Daud karena telah mengalahkan Goliat. Secara logika, pasti mereka mengharapkan kematian Daud. Ibarat pepatah yang mengatakan, keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Namun itulah jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Daud. Tentu saja, jika bukan Tuhan yang menyertainya, mustahil Daud bisa aman dari cengkeraman bangsa Filistin. Akibat ketakutan yang ia rasakan saat itu, Daud berpura-pura tidak waras supaya ia tidak ditangkap oleh Raja Akis. Dia menggores-gores pintu dan membiarkan ludahnya meleleh ke jangkutnya. Akhirnya Daud diusir dari Gad karena dianggap sebagai orang gila. Selanjutnya ia meneruskan pelariannya dan bersembunyi dari Raja Saul. Namun situasi yang demikian sulit tidak membuat Daud menjadi putus asa. Justru ia semakin menyadari bahwa penyertaan Tuhan atas hidup orang benar adalah sungguh nyata. Walau jalan hidup orang benar terkadang tidak selalu mulus, namun yang pasti penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti atas kehidupan orang benar. Demikianlah kesaksian hidup Daud, itu seorang yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui Mazmur pasal 34 ini, Raja Daud mengajak setiap orang untuk hidup takut akan Tuhan. Tentu, kita semua pasti mengingini hidup yang berbahagia, beroleh umur yang panjang, dan menikmati segala hal yang baik di tengah hidup ini. Daud menyaksikan itu semua, dan pasti kita semua juga mengingini hal yang sama. Satu hal yang pasti, bahwa dalam setiap doa dan permohonan kita selalu meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, berkat, dan kemurahan rezekinya. Tidak ada orang yang mengharapkan yang sebaliknya. Terlebih di situasi pandemik saat ini, kita selalu bermohon akan belas kasihan Tuhan. Dan tentu untuk mencapai itu semua, kita harus menunjukkan sikap yang takut akan Tuhan. Lewat wejangan hikmat yang disampaikan Daud dalam Mazmur pasal 34 ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perenungan yang sungguh bagi kita, agar kita menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah, jagalah setiap perkataan dan perbuatanmu. Saudara yang terkasih, salah satu hal yang menjadikan seseorang dapat dikenal adalah dari tutur kata dan sikapnya. Jika tutur kata dan sikapnya baik, maka pasti akan banyak orang yang menyenanginya. Namun sebaliknya, jika tutur katanya dan kelakuannya tidak baik, maka pasti banyak orang yang benci kepadanya dan menjauh darinya. Daud berkata di ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara yang terkasih, salah satu permasalahan yang sering terjadi di tengah dunia ini adalah banyaknya orang-orang yang cenderung lebih suka berbicara daripada mendengar. Sedikit-sedikit melakukan protes, sedikit-sedikit berkomentar, sedikit-sedikit berdebat, mengkritik, mencela, memaki, berkata kasar tanpa peduli dengan perasaan orang lain. Intinya, orang lebih senang berbicara tanpa mau belajar untuk mendengar orang lain. Benar apa yang dikatakan pepatah, memang lidah tak bertulang. Di zaman sekarang ini, ternyata kata-kata
tidak lagi hanya dapat diungkapkan lewat bibir atau mulut ini, namun juga lewat jari-jari tangan kita, lewat cuitan, lewat curhatan di media sosial, misalnya di Twitter, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak orang yang tanpa berpikir panjang menorehkan kata-katanya di media sosial yang dapat menciptakan sebuah permasalahan, menyakiti hati orang lain, dan beragam hal yang benar dapat tertoreh dari kata-kata yang ia tuliskan itu tanpa berpikir panjang. Sedikit-sedikit update status, sedikit-sedikit ungkapan kekesalan. Ini merupakan gambaran daripada kelemahan jiwa orang tersebut. Dan inilah yang perlu dijaga seorang Kristen. Jangan terlalu mudah mengucapkan atau menuliskan kata-kata yang sia-sia. Saudara, kita perlu mengingat bahwa dari awal Tuhan menciptakan manusia dengan satu mulut dan dua telinga, dengan tujuan supaya manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara, bukan sebaliknya. Maka penting sekali menjaga lidah atau perkataan kita. Ada tertulis dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Lidah menentukan banyak hal dalam hidup manusia. Dan sebagian besar persoalan dalam kehidupan ini, di tengah rumah tangga, keluarga, masyarakat, gereja, bahkan suatu negara, seringkali dimulai dari lidah ini. Ketahuilah bahwa orang yang takut akan Tuhan bukan hanya akan mampu menjaga hati dan pikirannya, tetapi ia juga akan mampu menjaga lidahnya, menjaga jari-jarinya, agar jangan sampai ia gampang menorehkan, mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Oleh karena itu, marilah kita melakukan apa yang tertulis dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hal yang kedua adalah jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara yang terkasih, menjadi orang yang hidup benar adalah orang yang mampu menguasai dirinya dengan menjauhi yang jahat dan melakukan apa yang baik, apa yang benar. Itulah orang yang dibenarkan dan benar di hadapan Allah. Ketika hal itu dilakukan, maka tentu saja kedamaian akan tercapai. Sebaliknya, orang yang selalu ingin berbuat apa yang jahat, maka permusuhan, perselisihan, perseteruan akan selalu menguasai hidupnya. Tentu saudara tidak mau mengalami kehidupan yang demikian. Kita mau hidup dalam damai. Karena itu kejarlah perdamaian antara yang satu dengan yang lain. Mari kita renungkan sikap hidup Daud di tempat-tempat persembunyiannya itu. Mari kita refleksikan, bawakan situasi yang dialami oleh Daud itu dengan situasi kehidupan kita saat ini, di mana kadangkala kita juga seperti Daud menghadapi berbagai rintangan dan cobaan yang datang silih berganti. Mungkin saja di saat ini kita dalam situasi terdesak, bingung, tidak tahu mau melangkah kemana, dan tidak tahu mau berbuat apa-apa. Pikiran kita menjadi penat, jiwa kita gundah gulana, hari-hari kita dilingkupi dengan kesedihan dan air mata. Namun, cukupkah dengan mengeluh atas semua itu, maka persoalan kita akan dapat selesai? Tentu saja tidak. Namun satu hal yang ditunjukkan oleh Daud adalah bahwa ia senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan adalah gembala baginya.
sehingga ia tak pernah merasa kekurangan. Bagi Daud, Allah adalah gunung batu dan keselamatan, serta menjadi kota benteng yang membuatnya tak pernah goyah. Benarlah apa yang dikatakan sebuah pepatah, bahwa seorang pelaut yang ulung bukan lahir dari lautan yang tenang, tetapi dari lautan ombak yang besar. Demikianlah setiap orang percaya, setiap orang Kristen tidak terlahir dari situasi yang selalu aman, nyaman, dan tentram, bahkan serba berkecukupan. Namun ia dibentuk dari setiap situasi kehidupan yang ia jalani. Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah yang mengingatkan kita tentang bagaimana Allah memelihara kehidupan ini. Kisahnya seperti ini. Ada seorang pemuda yang mengalami beragam permasalahan dalam hidupnya, dan ia sering menggerutu, mengeluh. Bahkan dalam doanya sering ia bertanya kepada Tuhan, "Mengapa Engkau Tuhan membiarkan masalah ini selalu datang dalam hidupku? Mengapa tak kunjung berakhir semuanya?" Hingga suatu ketika dalam sebuah mimpi, Tuhan berkata kepadanya untuk menggeser sebuah batu besar yang ada di sekitar rumahnya. Kemudian setelah ia terbangun, maka apa yang ia dengarkan dalam mimpi itu ia lakukan setiap hari. Ia menggeser sebuah batu besar yang kebetulan ada dekat rumahnya. Namun, apa yang terjadi? Batu itu tak pernah tergeser sedikit pun. Sekalipun ia harus menggesernya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, batu itu tetap berada di posisi semula. Kemudian suatu malam kembali ia bermimpi dan berjumpa dengan Tuhan. Dan saat itu ia kembali menyampaikan keluhannya bahwa usahanya menggeser batu itu adalah pekerjaan yang sia-sia, karena tak mungkin batu itu dapat bergeser. Lalu Tuhan menjawabnya, "Hai anakku, memang benar batu itu tak pernah bergeser sedikit pun. Tetapi bukan berarti usahamu adalah usaha yang sia-sia. Namun lihatlah apa yang terjadi padamu saat ini. Tanganmu menjadi berotot, punggungmu menjadi kekar, kakimu menjadi lebih tegap. Batu yang sulit digeser itu telah membentukmu menjadi lebih kuat. Maka demikianlah setiap masalah yang engkau hadapi, yang seolah-olah sulit dan tak pernah berhenti. Namun lihatlah, lewat setiap masalah yang datang itu, membuatmu semakin matang, semakin dewasa dalam iman percayamu." Setelah itu ia terbangun dari tidurnya, dan ia melihat sesuatu yang aneh. Tiba-tiba batu yang besar itu hilang entah kemana. Ia tidak tahu. Dan akhirnya pria itu pun menyadari bahwa segala yang ia hadapi telah menempanya menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang lebih kuat, yang lebih tangguh dalam iman. Asalkan ia tetap setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Yang penting ia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pasti Tuhan akan melakukan bagiannya atas hidup orang yang benar. Saudara yang terkasih, kisah itu mengingatkan kita akan betapa pentingnya hidup taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang taat di hadapan Tuhan sesungguhnya adalah orang yang benar, dan ia tidak akan pernah dipermalukan oleh dunia ini. Seperti Daud, seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang awalnya menderita, namun pada akhirnya ia beroleh kebahagiaan. Daud sangat meyakini, sebagaimana yang ia nyatakan dalam ayat 16, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Daud menyaksikan bagaimana ia berseru siang dan malam kepada Tuhan dengan penuh kesetiaan dan tanpa kebimbangan, hingga pada akhirnya ia lepas dari kejaran Saul. Dan pada akhirnya ia kembali ke Yerusalem dan duduk
di atas tahta Raja Israel. Itulah upah yang ia peroleh, upah seorang pemenang. Itu Daud, sang pribadi yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya kita berlaku seperti Daud, hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, dan melakukan segala yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya, sehingga kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu lewat firman yang kami dengarkan saat ini. Tuntunlah kami lewat Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menjadi seperti Daud, seorang pemenang, seorang yang taat dan setia kepadamu, seorang yang benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.